Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sedap Saham, channel yang membahas tentang investasi saham, analisa saham, dan keuangan. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas seorang investor kawakan Indonesia yang terkenal dengan julukannya sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Lo Keng Hong, di mana sudah diberitakan kalau Bapak Lo Keng Hong telah memborong saham BBRI. Oleh karena itu, kita akan bahas bersama di sini. Dan di kesempatan ini juga, Sadar Saham akan membahas hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST dari Bank BRI yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 24 Maret tahun 2025. Dilansir dari beberapa sumber, diberitakan jika investor Bapak Lo Keng Hong telah mengakumulasi saham BBRI. Disimak dari Bloomberg Technox, diam-diam Lo Keng Hong akumulasi saham BBRI. Investor kawakan Lo Keng Hong mengkonfirmasi telah masuk ke saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk BBRI. Namun, Lo Keng Hong belum mengungkapkan berapa jumlah saham BBRI yang telah ia beli. Yang pasti, Lo Keng Hong akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST BRI siang ini. Menurut Lo Keng Hong, tren penurunan IHSG saat ini justru menjadi peluang. Banyak perusahaan dengan fundamental baik dijual dengan valuasi murah. Lo Keng Hong kerap menyebut perusahaan-perusahaan yang harga sahamnya tengah terdiskon itu dengan sebutan Wonderful Company. Kemudian, seperti diberitakan di CNBC, Lo Keng Hong diam-diam serok saham BBRI. Nilainya fantastis. Investor ternama Lo Keng Hong mengaku telah membeli saham perbankan plat merah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BBRI. Seperti diketahui, BBRI akan segera melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST yang mana selain membagikan dividen, salah satu agendanya terkait penetapan sosok-sosok manajemen baru. Ini jumlah saham BBRI saya, 64.636.000, ujarnya kepada CNBC Indonesia Senin 24 Maret. Adapun menggunakan harga pasar terbaru di Rp3.700 per saham, total saham BBRI yang dimiliki Lo Keng Hong mencapai Rp239 miliar. Seperti yang kita tahu, Bapak Lo Keng Hong adalah seorang value investor. Lo Keng Hong akan selalu memilih saham yang bagus, atau selalu beliau bilang wonderful company di harga murah. Atau dalam istilah beliau, beli mercy harga bajai. Berikut adalah kriteria utama yang biasanya dipertimbangkan Lo Keng Hong dalam memilih saham. Yang pertama, saham yang undervalue, harga murah. Lo Keng Hong mencari saham yang diperdagangkan di bawah nilai intrinsiknya. Ia menggunakan rasio price to book value (PBV) dan price to earning ratio PER yang rendah sebagai indikator saham murah. Kedua, fundamental perusahaan yang kuat. Lo Keng Hong hanya tertarik pada perusahaan dengan laba bersih yang stabil atau tumbuh. Perusahaan memiliki aset besar, utang yang kecil, dan manajemen yang solid. Ia menghindari perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang tidak stabil atau memiliki banyak hutang. Ketiga, potensi pertumbuhan jangka panjang. Lo Keng Hong cenderung memegang saham dalam jangka panjang, sehingga ia mencari perusahaan dengan prospek pertumbuhan yang baik di masa depan. Ia lebih memilih sektor yang memiliki prospek positif di masa depan. Keempat, perusahaan dengan dividen yang konsisten. Lo Keng Hong menyukai perusahaan yang rutin membagikan dividen, karena itu mencerminkan arus kas yang sehat dan manajemen yang baik. Kelima, manajemen yang kompeten dan terpercaya. Lo Keng Hong memperhatikan rekam jejak dan kualitas manajemen dalam mengelola perusahaan. Manajemen yang efisien dalam mengelola biaya dan menghasilkan laba menjadi faktor penting. Keenam, perusahaan dengan produk atau layanan yang kompetitif.
Ia lebih suka perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif atau moat di industrinya, seperti brand yang kuat, pangsa pasar yang besar, atau teknologi yang sulit ditiru. Ketujuh, likuiditas saham yang memadai. Meskipun mencari saham murah, Lo Keng Hong tetap memperhatikan likuiditas agar tidak kesulitan dalam membeli atau menjual saham tersebut. Dan yang terakhir, yang kedelapan, faktor resiko yang terkendali. Lo Keng Hong menghindari saham yang memiliki resiko tinggi, seperti fluktuasi pendapatan yang ekstrim atau industri yang sedang mengalami tekanan besar. Strategi ini memungkinkan Lo Keng Hong untuk membeli saham di harga murah, menahannya untuk waktu yang lama, dan menikmati kenaikan harga saham serta dividen sebagai hasil dari pertumbuhan nilai perusahaan. Dilihat dari data Stockbit, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2020 sampai tahun 2024, tampak jelas diagram pendapatan dan laba bersih BBRI dalam 5 tahun terakhir terus bertumbuh. Ini adalah salah satu syarat mutlak yang dilakukan Bapak Lo Keng Hong di dalam pemilihan sebuah saham. Untuk pendapatan BBRI yang ditandai dengan diagram berwarna ungu, pendapatannya mengalami kenaikan sebesar 46% dari 142 triliun di tahun 2020 menjadi 208 triliun di tahun 2024. Jadi, pertumbuhan BBRI yang sebesar 46% dalam 5 tahun setara dengan rata-rata pertumbuhan tahunannya sekitar 7,89% per tahunnya. Sedangkan untuk net income atau laba bersih BBRI yang ditandai dengan diagram berwarna biru muda, tumbuh sebesar 223% dari 18,6 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 60,2 triliun rupiah di tahun 2024. Pertumbuhan laba bersih 223% dalam 5 tahun berarti laba bersih BBRI telah meningkat 3,23 kali lipat dari nilai awalnya, dengan rata-rata pertumbuhan tahunannya sekitar 25,37% per tahunnya. Kemudian, untuk valuasi BBRI, bisa kita lihat dengan membandingkan price to earning ratio dan price to book value BBRI saat ini dengan rata-rata price earning ratio dan price book value BBRI dalam 5 tahun terakhir. Masih dari data Stockbit, bisa kita lihat untuk price earning ratio atau PER BBRI saat ini berada di PER 10,2 kali. Satu deviasi berada di bawah rata-rata PER BBRI dalam 5 tahun terakhir yang sebesar 17,39 kali. Lalu, untuk price to book value PBV BBRI saat ini berada di PBV 1,94, berada satu deviasi juga di bawah rata-rata PBV BBRI dalam 5 tahun terakhir yang sebesar PBV 2,47. Melihat dari dua data di atas, bisa disimpulkan jika saham BBRI saat ini berada pada valuasi yang murah jika memakai data rata-rata PER price earning ratio dan PBV price to book value dalam 5 tahun terakhir. Beralih ke histori dividen BBRI, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk memiliki rekam jejak yang konsisten dalam membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Dilihat dari data investing.com, BBRI sudah hampir 20 tahun sudah membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya hampir setiap tahunnya, dari tahun 2004 sampai tahun 2024. Dan untuk dividen payout ratio yang diberikan dalam 12 bulan terakhir sebesar 79,96%, dengan jumlah dividen yang sudah diberikan sebesar Rp370 per lembar saham, dengan dividen yield mencapai 9,25% bila dibandingkan dengan harga BBRI saat ini di harga Rp4.050. Bagaimanakah hasil RUPST, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BBRI, yang diselenggarakan pada tanggal 24 Maret tahun 2025?
Dilansir dari berbagai sumber, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PBRI menggelar rapat umum pemegang saham tahunan RUPST pada 24 Maret tahun 2025, menghasilkan beberapa keputusan penting. Pembagian dividen. Dilansir dari Radar Mojokerto, RUPST menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp51,74 triliun yang merupakan 85% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp60,15 triliun. Dengan rinciannya, dividen interim telah dibayarkan pada 15 Januari tahun 2025 sebesar 135 per saham atau total Rp20,33 triliun. Ini dilansir dari Kompas Money. Dividen final akan dibayarkan sebesar Rp208,40 per saham dengan total mencapai Rp31,40 triliun. Ini dilansir dari Indo Premier. Perubahan susunan direksi. RUPST juga memutuskan perubahan dalam jajaran direksi dengan menunjuk Heri Gunardi sebagai Direktur Utama BRI yang baru, menggantikan Sunarso yang telah menjabat sejak September tahun 2019. Ini dilansir dari Kompas Video. Rencana pembelian kembali saham, buyback. Selain itu, BRI berencana melakukan pembelian kembali saham, buyback, dengan nilai maksimal Rp3 triliun. Ini dilansir dari Kontanko ID. Demikian untuk pembahasan video kali ini. Semoga apa yang Sadar Saham sampaikan kali ini bisa memberikan manfaat tambahan untuk para sahabat investor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika merasa video ini bermanfaat.